Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Sehat? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah baik Bu. Sehat. Alhamdulillah sehat ya, Alhamdulillah sehat-sehat. ya. Di tengah-tengah kesibukan, Bapak Ibu tetap semangat. Udah makin akrab kan ya? Kita tuh udah pertemuan perkenalan itu ketiga lah ya. Nah, jadi eh, mudah-mudahan teman-teman calon guru penggerak di kelas ini semakin semangat, kompak, dan saling berkolaborasi. Nah, sebelum kita mulai sesi ruang kolaborasi, sebelum kita mulai aktivitas ruang kolaborasi sesi kedua ini, angka baiknya kita berdoa dulu agar kegiatan kita diberikan kelancaran, kemudahan, dan keberkahan. Mangga dipimpin oleh salah satu untuk berdoa. Ya, biar saya Bu yang mimpin Bu. Mari bersama-sama sebelum melaksanakan kegiatan ini kita berdoa bersama-sama bermunajat kepada Allah SWT agar kegiatan ini dilancarkan dan dimudahkan dan mendapat keberkahan. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Oke. Nah, sebelum nanti kita mulai berdiskusi terkait dengan apa yang sudah kita pelajari, dengan nanti kan akan presentasi, kita ice breaking dulu ya, supaya semangat. Ya, Nah, Bu. di tolong apa namanya perhatikan apa yang saya katakan. Bapak Ibu lakukan ketika ada instruksi dari saya bilang. Nah, jadi Bapak lakukan setelah saya mengatakan saya bilang. Saya bilang titik-titik. Nah, Bapak Ibu lakukan sesuai dengan instruksi yang saya sampaikan. Tadi pahami? Ya, Ya, Bu. siap. Bisa, Bu. Oke, kita mulai ya. Saya bilang pegang alis. Saya bilang pegang hidung. Hmm. Pegang kepala. Tetap hidup. Pegang bibir. Tetap hidup. Saya bilang pegang telinga. Oke, asik. Sebetulnya ini untuk apa ya, melatih konsentrasi. Jadi ketika tidak konsen biasanya salah melaksanakan instruksi tersebut. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kita mulai saja ya. Saya izin share screen. Oke. Jadi hari ini di ruang kolaborasi modul 1.1 kita masih membicarakan atau masih membahas tentang refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Dalam sesi 2 ini adalah lanjutan ya dari sesi pertama. Kegiatan ini sesuai dengan identitas modul, paket modulnya adalah paradigma dan visi guru penggerak. Modulnya yaitu tentang refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Sesi pembelajarannya pada ruang kolaborasi, 3 jam pelajaran. Kompetensi yang dituju, guru penggerak memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Melalui refleksi diri yang terdokumentasi, mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan demi mendukung pembelajaran murid. Kemudian capaian umum modulnya, CGP mampu memahami pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara dan melakukan refleksi atas korelasi pemikiran-pemikiran tersebut dengan konteks pendidikan lokal dan nasional pada saat ini. Kemudian CGP juga mampu mengambil pembelajaran dari pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara untuk diterapkan sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Jadi capaian khusus modul adalah secara khusus modul ini diharapkan dapat membantu CGP untuk mampu memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Atau kita singkat KHD ya. Keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid pada konteks lokal kelas dan sekolah, serta sikap reflektif kritis dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan KHD
dalam menuntun murid mencapai kegoal. Di modul ini adalah paket modul 1 yang menjadi dasar ya, dasar kita dalam melakukan pendidikan, dalam melaksanakan program pendidikan guru penggerak ini. Kita benar-benar harus memahami apa filosofis dari pendidikan kejar dewasa ini. Nah, berikutnya adalah agenda kita. Kita mulai dari tadi ya, sudah pembukaan, kemudian nanti kita akan adakan refleksi, aktivitas seksi, review aktivitas pembelajaran hingga penutup. Nah, mungkin saya sedikit kilas balik sekilas ya, singkat saja. Rangkaian dari pembukaan ini adalah bahwa apa yang akan Bapak Ibu pelajari di sesi 2 ini masih terkait dengan refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Jadi harus Bapak Ibu diharapkan mampu memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai tujuan dan asas pendidikan, mengenal konsep-konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara berdasarkan pengalaman pembelajaran pada murid. Ya, ini sudah kita diskusikan di sesi 1 pada ruang kolaborasi, yaitu pada saat itu menemukan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Kemudian mendiskusikan penerapan pemikiran KHD dengan konteks lokal dan nasional. Nah, itu jadi tujuan pembelajaran kita pada sesi 2 ini adalah calon guru penggerak dapat mempresentasikan hasil diskusi terkait penerapan pemikiran KHD. Kemudian calon guru penggerak juga mendapatkan masukan dari rekan-rekan di luar anggota kelompoknya tentang hasil diskusi yang dipresentasikan. Nah, itu ya teman-teman tujuan kita. Nah, ini adalah skenarionya. Beberapa sudah tadi ya, bagian dari skenario belajar kita, mulai dari pembukaan, kemudian nanti ice breaking ya tadi sudah, kemudian nanti teman-teman Bapak Ibu untuk mempresentasikan hasil diskusi maupun saling tanya jawab, saling berkomentar, nanti kemudian ada penguatan dan penutup. Nah, kemudian ada kesepakatan belajar atau keyakinan ya, keyakinan kelas yang ini juga sudah kita terapkan ya, sudah kita sepakati di pertemuan di sesi 1 ruang kolaborasi. Bagaimana kira-kira, apakah masih kita gunakan untuk sesi kedua ini? Ya, setuju Bu. setuju. Ya, oke. Nah, sekarang kita akan sedikit merefleksikan apa yang sudah dipelajari pada sesi 1. Nanti silakan Bapak Ibu membuka link Jamboard yang saya sampaikan di ruang chat ya. Ruang chat. Sebentar, mohon maaf. Ini saya tutup dulu berarti ya. Ya, saya masukin ke chat ya Bapak ya, Bapak Ibu ya. Nah, saya share screen juga ya, link Jamboard itu. Sudah bisa Bapak Ibu? Bisa diisi? Belum Bu. Sudah muncul belum? Masih muter Bu. Oh Mungkin iya. jaringannya di saya jaringannya kurang stabil, jadi masih muter. Silakan yang bisa mungkin pakai sticky note. Nah, oke, Pak Ahmad sudah menjawab. Jadi pertanyaannya adalah perubahan paradigma yang Bapak Ibu dapatkan setelah memahami filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mungkin Bu Teti bisa melengkapi di refleksi pertanyaan melalui pertanyaan pertama ini. Iya Bu, baru-baru nampak Bu. Sebentar. Oke. Ya,
Bisa Pak Ahmad juga melengkapi apa hal penting yang Bapak Ibu peroleh dari hasil diskusi kelompok yang sesi 1 ya, sesi 1 apa hal penting yang Bapak Ibu telah peroleh. Bisa Bu Teti? Ya, Bu. Oke. Ya, silakan. Tambahkan mungkin. Oh, terima kasih Bu Teti. Jadi dari hasil refleksi kita ini bahwa perubahan paradigma yang Bapak Ibu dapatkan setelah memahami inklusi adalah belajar itu harus bahagia. Yang kedua, belajar itu harus kreatif, inovatif, dan mandiri. Ya, terima kasih. Nanti hasil dari refleksi atau perubahan paradigma ini yang selanjutnya akan selalu kita menjadi bagian tak terpisahkan ya paradigma kehadiran aktivitas di pendidikan guru penggerak ini selanjutnya. Mungkin kita stop share ya untuk Jamboard kali ini. Nah, sekarang silahkan saya share lagi slide yang tadi. Nah, silahkan kita akan mulai presentasi kelompok. Nah, jadi silahkan masing-masing kelompok nanti berbagi peran atau punya tanggung jawab dalam peran kelompok. Ada yang sebagai presenter, pemberi tanggapan, penanya, penjawab, serta notulensi atau penulis. Nah, silakan ya, sudah dibagi-bagikan ya tugas perannya ya. Nah, itu nanti total keseluruhan waktu kurang lebih 30 menit, tapi kalau waktunya terlalu mepet cukuplah 20 menit saja. Nah, nanti itu waktu keseluruhan ya, sudah dengan tanya jawab. Tapi presentasinya atau presenter mempresentasikan selama 15 menit. Penanggap mempunyai waktu 8 menit untuk memberikan tanggapan. Kemudian penanya memberikan pertanyaan kepada kelompok lain dan dijawab oleh penjawab dari kelompok presentasi. Apabila ada sisa waktu, anggota lain boleh memberikan pertanyaan. Anggota lain kelompok presentasi juga bisa memberikan tambahan jawaban. Bagaimana Bapak Ibu? Bukan aturan ya istilahnya, teknik kita berpresentasi apakah bisa diterima seperti ini? Ya, Bu. Ya, oke. Nah, silakan sekarang kelompoknya siapa yang akan mempresentasikan hasil diskusi di ruang kolaborasi 1.1 yang kita presentasikan Ya, di Bu, boleh, ruang Bu. kolaborasi. Silakan Bu Teti. Ya. Saya mau share screen, Bu. Yang Ibu mohon ditutup terlebih dahulu, Bu. Oke. Izinkan saya share screen ya, Bu ya. Iya, bisa Bu, sudah dipindahkan lagi ya? Iya, Bu. Yang ini, Bu, tugasnya, Bu. Sudah nampak, Bu? Belum. Dulu deh. Ada, Bu, ada. Oh, ada. Ya. Alhamdulillah. Silakan Bu, dipresentasikan. Ya, jadi Bu, untuk sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, segitu Bu, cuma segitu Bu ininya Bu, tampilannya. Oh, mati lagi. Iya Bu, ini sinyalnya, mohon maaf Bu. Oke. Tidak bersahabat sinyalnya, jadi saya Coba ditutup dulu deh Bu. Saya tutup dulu aja ya Bu ya, Apa mohon maaf saya ya Bu yang ya. sekeren ya? Saya coba gantian ya. Nah, Iya Bu. apa? Ya, jadi Apa? untuk tugas Iya. ruang kolaborasi untuk filosofi pemahaman Ki Hajar Dewantara ini adalah bahwa pendidikan itu menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain merdeka lahir batin. Nah, pendidikan juga sebagai tempat untuk persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ini sesuai dengan etos kerja dari Sunda Bu Jawa Barat, yaitu cager, bager, bener, singer, dan pinter. Kemudian didukung juga oleh sikap sopan, santun, dan somea. Itu Bu yang dapat kami sampaikan dari hasil diskusi kelompok saya. Oke, terima kasih Bu Teti atas
share hasil Ya, Bu, sama-sama, Bu. kelompoknya. Silahkan kelompok lain untuk menanggapi. Mungkin kelompoknya Pak Ahmad atau Pak Irfan ingin menanggapi hasil presentasi dari ruang kolaborasi 1. Enggak, Pak Ahmad. Iya, Kita kan kebetulan sama ya, kalau Jawa Barat. kalau Bapak saya Ibu kan mah, dari Jawa Barat semua nih. Ya, iya mangga. benar. Untuk saya mah setuju saja apa yang dilakukan oleh Bu Teti itu sudah sesuai. Kalau saya udah pas, jadi menurut saya udah cukup lah. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih atas presentasi masing-masing kelompok yang sudah dilakukan. Applause dulu ya buat kita semua. Tetap semangat. Karena ini nanti hasil dari diskusi ini akan selalu jadi bagian terpenting dari paradigma perubahan paradigma kita, bagaimana memahami filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara serta mengimplementasikan. Jadi mungkin izin saya memberikan penguatan bahwa apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Ibu dalam presentasi kelompok, bahwa kita dalam kegiatan sehari-hari, ya, kegiatan pembelajaran harus mampu memahami pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara dan melakukan refleksi kritis terhadap pemikiran-pemikiran itu dengan konteks pendidikan lokal dan nasional pada saat ini. Jadi apa filosofi Ki Hajar Dewantara tadi pasti sesuai dengan konteks di mana kita tinggal. Nah, kemudian dari berdasarkan pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara itu para Bapak Ibu mampu mengimplementasikan kegiatan pembelajaran di kelas maupun di sekolah dalam Bapak Ibu sebagai pemimpin pembelajaran dalam rangka mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara. Mungkin itu penguatan dan tidak lupa juga sesuai dengan konteks ya, lokal budaya dan juga nasional. Nah, karena di diskusi yang pertama ini kita kaitkan filosofis Ki Hajar Dewantara itu dengan konteks lokal budaya. Mungkin sampai di sini ada yang masih akan masih akan menyampaikan. Saya akan mengingatkan untuk kegiatan berikutnya nanti kita akan masuk ke demonstrasi kontekstual. Namun jangan lupa Bapak Ibu untuk selalu melihat due date tugas-tugas yang harus Bapak Ibu upload di LMS. Karena dengan kalau semakin mepet waktunya nanti ketika ada hal-hal kekurangan atau yang harus direvisi nanti khawatir Bapak Ibu mengalami kesulitan. Jadi jangan lupa Bapak Ibu selalu mengupload tugas, usahakan tepat waktu, usahakan jangan mepet-mepet waktu sehingga bisa uh, lebih lebih bisa tugasnya bisa lebih cepat Bapak Ibu selesaikan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Semoga Bu, tetap semangat. Terima kasih. bersama. Nah, Cukup, Bu. Diskusi kita kali ini. ya cukup, Ya. Bu. Terima kasih Bapak Ibu atas kebersamaan kita pada ruang kolaborasi di sesi 2 ini. Nah, sebelum kita akhiri, karena tadi kita awali dengan berdoa, langkah lebih baiknya kita juga tutup dengan berdoa. Silakan Bapak Ahmad dipimpin berdoa lagi. Ya, siap. Marilah kita sama berdoa untuk akhir dari kegiatan ini. Semoga apa yang sudah disampaikan di penuh manfaat dan barokah. Doa dimulai. Selesai. Amin. Ya, kita tutup sesi ini dengan berfoto bersama. Yuk, kita tampilkan ekspresi terbaik dari kita ya. Beri foto ya, Bu. Nanti dikirim ke grup ya, Bu. Oke. Yuk, kita beraction 1, 2, 3. Tuh, 2, 3. Oke. Terima kasih. Ya, saya tutup sama-sama Ibu, sama Bu Teti, Pak Ahmad, Pak Irfan. Kita tutup kebersamaan kita hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada salah, mohon dimaaf.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.